Orang yang percaya dengan dukun, kita obati dengan kedokteran, nggak akan kena, nggak akan bisa. Jadi maksudnya gini, ketika begini kan, gitu, udah hilang tuh. Hey! Tolong jangan menggunakan kata hipnotis halus, karena kata-kata itu sudah saya patenkan di Haki ya. Iki so gembandul ini mah piye? Kapan dia kecil? Kalau saya mempercayai sebuah jimat, dia akan berfungsi ketika kita tidak tahu artinya. Pokoknya nggak tahu kenapa, tiba-tiba setelah buka mata, nggak bisa ngomong kayak orang blow on aja. Biar nggak melanggar nanti disomasin. Wow. Dia itu jualan es. Duit mie berdiri mas. Begitu kesurupan langsung dimasukkan ke kolam atau ke selokan. Wah, membuat efek jera. Pengalaman terjauh melakukan hipnoterapi atau sulap di mana? Saya di India ya. Wah, Di India. peridapan. Tapi setelah terapi ini ya, setelah terapi rasanya jadi lebih berani ya. Oke. Kayaknya aman sih. Aman ya? Soalnya udah ada kok. Kalau misalnya ada, berani nggak? Mungkin bisa dicoba. Bisa dicoba ya, bisa coba ya. Nggak ada masalah. Umat caiku. Oke lah, mungkin next untuk video berikutnya nanti bisa kita hadirkan banyaknya langsung dan Mas Utek sudah terapi, mudah-mudahan ya bisa sembuh lah. Amin. Iya Mas Utek ya. Sebelum diterapi, lihat video dari Mas Hajar. HP-nya dibanting Mas. HP-nya dibanting ya, real ya Mas ya? Aja waktu depan ada banyak kan rumah sebelah ini, set rumah Lek Kusnadi. Kan ada banyak. Oh, waktu Banyak itu memang. Muter dia Mas. Teman-teman kita jalan biasa dia muter ngadu. Dan tadi Banyu sopo kan banyu. dan tadi sudah kita buktikan, lihat video, lihat apa gitu juga sudah oke ya. Oke lah, kira-kira seperti itu. Oke, Aman. silakan Mas. Oke, thanks. Terima kasih Mas. Siap, oke. Caiku kuat terapi sisan. Ya. Oh, jadi banyak weh. Oke Mas, ternyata luar biasa sekali ya untuk teman-teman. Dan ini nggak sengaja ya tadi. Nggak sengaja, ini real ini. Orang settingan. Nggak ada skrip, nanti ada hipnoterapi. Saya di kontak Mas Hajar. Mas Oni datang, kita ngobrol-ngobrol tentang seputar sulap sama sulap merah sama pokoknya yang lagi viral lah gitu lah. Jadi di luar skenario ini tadi ya. Nggak ada. Orang ono. Ya, aku mah ketok ngabelmu dhewe kok ngabelmu, Ben. Lho. Wong hipnotis kok. Oke, teman-teman, ternyata untuk teman-teman yang fobia segala hal apapun itu, entah barang, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, ternyata melalui hipnoterapi itu juga memiliki nilai-nilai positif tersendiri ya Mas. Iya benar. Jadi tidak bisa diartikan juga untuk terapi ku mesti hipnoterapi wonge jadi elek wong ini enggak. Ternyata itu bisa menjadi pengobatan tersendiri. Ya, betul. Luar biasa. Secara medis emang udah sah ya Mas? Iya, secara medis sudah diakui dan kita jadi seorang hipnotis dan hipnoterapi di dalam KLBI apa yang kerja itu loh, yang KLBI atau apa ya, itu sudah diakui negara. Jadi boleh di dalam KTP itu kita ya pekerjaan hipnotis sudah bisa, sudah sah, sudah ada. Kalau di KTP-nya Mas Roni pekerjaannya? Masih swasta. Tapi mending daripada KTP Iqbal. Apa? Pekerjaannya tani. Apa wi? Tani tapi reso macul. Ngarit iso deh. Oke Mas, bicara tentang iki. Mas Roni tadi menyinggung tenan. Ya. Aja nesu-nesu. Pasti udah tahu dong. Sudah. Terkait dengan keviralan Gus Samsudin. Iya. Menurut jenengan ini, Ya. metode yang digunakan seperti kayak santet atau pengobatan yang dilakukan mereka-mereka lah ya. Itu emang beneran ada atau itu cuma trik? Ya sebetulnya kalau saya lihat caranya sebenarnya caranya sulap semua yang saya lihat itu ya. Karena saya juga tahu juga rahasianya ya. Tetapi ada yang perlu saya garis bawahi gini teman-teman. Siap. Ada beberapa orang yang memiliki kepercayaan ke paranormal atau ke penyembuh atau ke kiai gitu ya. Dengan cara apapun misalnya. Mungkin yang dilakukan kemarin yang lagi viral itu Samsudin itu dia caranya memang seperti itu pakai sulap, tetapi ada nilai positifnya. Saya garis bawahi ada nilai positifnya karena apa? Orang yang belief sistemnya, kepercayaannya terhadap yang seperti itu justru akan sembuh dengan cara seperti itu gitu loh. Oke. Jadi intinya apa ya? Intinya pengobatan yang seperti itu ya saya nggak mau menyalahkan 100% nggak mau karena faktanya ada orang yang sembuh juga, itu fakta.
Berarti kembali dari keyakinan. Betul. Yes. Sekarang gini Mas Utek, orang yang percaya dengan dukun, kita obati dengan kedokteran, nggak akan kena, nggak akan bisa. Makanya, ya beliefnya dengan itu. Makanya, walaupun kemarin itu Samsudin salah, tetapi faktanya ada orang yang sembuh juga karena kepercayaan terhadap itu. Nah, kalau orang kepercayaan logis, kepercayaan terhadap dokter, dia diobati dengan seperti dia kan nggak match, nggak bisa gitu loh. Yang terpenting adalah apa? Kita nggak boleh jual yang mematok tinggi. Ya kemarin kan salahannya mungkin misalnya Gus Samsudin, dia jual minyak, ya dia jual ini yang sampai 5 juta, 10 juta. Apa jenengin kok? Keris atau apa ya ada jenjang-jenjangannya. Beda kalau misalnya katakanlah tarif mungkin 500.000 atau berapa itu saya kira masih saya kira masih wajar karena itu ibaratnya dia bekerja gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Tetapi kalau itu sudah ada jual sesuatu yang di luar batas sampai segitu ya itu mungkin kesalahannya baginya di situ. Jadi untuk caranya saya nggak mempermasalahkan sebetulnya. Ya seperti itu. Oke, ternyata ini ya, itu terkait belief system manusia itu beda-beda ya, Belief terkait systemnya keyakinan. beda-beda. Orang yang percaya dukun, dia sembuhnya kepada perdukunan. Cuman ketika sudah pesulap merah Marcel sudah memberikan edukasi seperti itu, kalau orang-orang sudah teredukasi semuanya, ya itu lebih bagus karena orang akan percaya kepada kedokteran. Ya, benar. Betul. Masuk akal. Karena betul sekali, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu yang akan menjadi tindakan kita dan takdir kita ya. Tumben kayak kanu begitu lancar banget, Bang. Tapi apa yang dilakukan pesulap merah yang bikin viral itu, semua yang dilakukan pesulap merah, Mas Roni setuju? Sebetulnya saya setuju sih. Saya setuju untuk mengedukasinya setuju ya. Ya. Cuman mungkin yang saya kurang ya, bukannya nggak setuju ya, saya kurang karena saya di sini kan mengamati ya. Karena ada orang juga yang sembuh dari situ gitu loh. Itu fakta dan itu di lingkungan saya juga banyak orang yang datang ke tukang pijit, tukang apa sembuh beneran itu kok. Itu fakta. Tapi kalau menurut saya Mas ya, dukun sing asli mek loro. Apa? Dukun bayi mbek dukun pijet. Itu yang nggak boleh dihilangkan ya. Itu nggak boleh. Itu tradisi ya dari nenek moyang kita. Dukun pijet memang bisa menghilangkan Ya. pegel. Nah, dukun bayi merumati bayi. Betul. Oke. Cocok itu Mas. Mas Roni, untuk jimat sendiri, jimat itu sebenarnya kekuatan magic atau emang itu juga trik? Oke, kalau saya melihat jimat lebih ke sugesti ya. Jadi rata-rata kan orang mungkin cari pekerjaan, pengen buka aura, pengen apa gitu kan. Dia pasti larinya ke orang pintar ya. Dia orang pintar dikasih sebuah benda gitu kan. Oke, kamu kalau bawa ini baca basmalah atau baca apa nanti auramu berubah, auramu ini. Jadi sebelum tahu ini manfaatnya, dia sudah dikasih sugesti. Nanti kalau kamu bawa ini kamu jadi kuat, kamu jadi sakti, kamu jadi kebal. Itu kan sebenarnya sebuah sugesti. Nah, ketika orang percaya, akhirnya tersugesti. Kayak tadi yang saya mainkan ke Mas Utek tadi ya, tersugesti. Ini jadi banyak. Walaupun itu helm, tetapi dia sudah percaya pada saya, akhirnya jadi apa? Jadi banyak. Sama, jimat pun sama. Ketika sudah diomongin, oke ini nanti kamu kalau pakai ini, kamu bisa melet orang. Ketika dia sudah percaya, energi, kekuatan keyakinannya berubah. Akhirnya apa? Raut-rautnya, emosinya itu jadi lebih percaya diri. Itu yang buat dia jadi lebih pede mendekati cewek. Akhirnya jadi apa? Ilmu pelet gitu kan. Beda kalau misalnya jimat seperti ini, misalnya katakanlah Iqbal saya kasih, Iqbal ini bawa. Ini kata kasih tahu apa-apa. Tapi pas di jalan dia digepui orang, dia kebal. Nah itu baru jimat. Karena apa? Belum dikasih tahu tendensius artinya apa gitu loh. Tapi ada, bener Mas. Kalau ada pasti ada ya. Ya dulu waktu Nabi Musa waktu memukul lautan itu kan pakai tongkat ya. Nah itu kan jadi ular atau apa itu kan. Jadi intinya kalau sebuah jimat itu kalau saya mempercayai sebuah jimat dia akan berfungsi ketika kita tidak tahu artinya. Itu baru saya. Tetapi kalau sudah dikasih tahu ini nanti gini-gini kamu bisa gini-gini itu sudah lebih ke sugesti. Seperti itu. Ya. Kalau ada ulama yang berpendapat kalau kamu mempercayai jimat maka kamu termasuk golongan orang-orang yang Musyrik. Ya. Ya kalau saya lebih istilahnya kalau ke agama atau ke ini bukan ranah saya nggak berani. Oke, siap. Berani ini ya karena ya saya bicara ya yang Setaunya. aja. Biar nggak melanggar nanti disomasi. Iya. Somasi kalau di Indonesia nanti Mas Roni jadi terkenal. Udahlah, biar yang sono-sono aja yang terkenal kita gini aja ya. Ben iso cawaan, celometan, wedangan bareng ya. Mas, terkait itu tadi, nek babi ngepet Mas. Karena di daerah saya ini, kita banyak yang nggak percaya emang babi ngepet. Tetapi saya punya tetangga, dia itu jualan es. Duit mie berdiri Mas, itu di 4 kepala mata orang. 4 mata kepala Kepala orang. Ya. Jadi ini sing delok loro. Iku piye Mas?
Ya, Jadi kono saksine. kalau saya kan orangnya kan ini ya logis. Saya kalau dapat cerita gitu nggak saya percaya karena saya nggak lihat sendiri gitu loh. Jadi kalau katanya di sini cuman katanya apa? Ya. Jadi saya harus melihat sesuai Langsung. fakta ya. Kalau ada Menganalisis katanya ya. Karena gini loh, kadang orang bercerita sesuai apa yang dilihat. Padahal pandangan itu bisa kita tipu. Kayak tadi contohnya Mas Utek, saya tipu, helmnya jadi banyak. Saya melihat sendiri loh, itu ada banyak padahal di mata kita helm gitu. Artinya apapun yang diucapkan manusia, yang dilihat dengan mata kepala, kalau saya nggak lihat sendiri, itu saya masih belum percaya. Orang saya masih lihat sendiri aja, itu masih bisa terkelabui kok kadang kok. Gitu loh. Jadi ya saya lebih nggak percaya ya. Gitu. Oke, mantap. Nah, ini ada menarik lagi, Mas. Hmm. Pernah ngobati kesurupan? Sering, Sering ya? sering. Ki Mas diobati Mas. Enggak, bicara kesurupan Mas. Dulu waktu saya event pramuka, itu arek-arek cewek habis sholat jamaah, Ya. sholat maghrib saya masih ingat itu. Itu kesurupan massal Mas. 10 orang, saya masih ingat itu. Itu faktor kesurupannya apa? Terus bagaimana kita mengatasi kesurupannya itu Mas? Oke. Yang perlu saya garis bawahi, kalau menurut saya pribadi, sudah saya kupas di buku Desendria ya. Oke. Jadi kesurupan itu ada dua macam ya. Kesurupan yang memang karena abreaksi. Abreaksi itu adalah sifat apa? Luapan emosi manusia. Iya, tekanan batin yang keluar itu yang pertama. Yang kedua karena memang kesurupan karena jin. Oke. Perbedaannya adalah kesurupan yang karena jin biasanya dia bersifat membahayakan dirinya sendiri. Karena yang kita tahu kesurupan sekarang itu cuman bengok-bengok tok, nggak sampai aku kesurupan tetep nggak sampai gitu. Cuman bengok-bengok gitu. Kalau yang itu saya pernah ketemu langsung. Nah, itu. Terus biasanya kesurupan yang karena jin itu terjadi di tempat-tempat sepi dan nanti nggak ada orang. Tetapi kalau itu terjadi di sekolahan dan nanti dilihat orang itu cuma cari perhatian dia. Karena mungkin biasanya dia nggak pernah diperhatikan. Dia orang yang kondisi broken home. Biasanya orang-orang yang seperti itu gampang rentan sekali terkena kesurupan tadi yang saya bilang abreaksi. Karena apa? Ya dia ingin diperhatikan. Dan efeknya apa? Ketika dia sudah abreaksi, sudah kayak kesurupan gitu, tanda kutip ya. Orang-orang lain akan memperhatikan. Efeknya enak dan sekolahan bisa libur. Itu efeknya enak. Ya kan? Dan Nanti jam terakhir ulangan matematika. Kesurupan lah. dan ketika efeknya enak, dia akan melakukan hal yang serupa untuk mendapatkan kenikmatan yang semula tadi. Misalnya apa? Contohnya sekarang gini, anak kecil misalnya. Anak kecil nggak dikasih jajan, minta jajan dia nangis. Besok mau dapat jajan lagi nangis lagi gitu. Makanya kalau misalnya menghadapi kesurupan seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah ini, jangan sampai dikumpulkan dengan orang-orang ramai. Karena dikumpulkan dengan orang-orang ramai, capernya dapat, begitu ada orang yang dominan, misalnya ada orang yang tipikalnya visual, dia melihat temannya seperti itu, dia jadi kena gitu. Ada orang yang tipikalnya perasaan, dia melihat iba, dia kena. Jadi akan seperti efek bola salju, nular dia. Beda kalau misalnya dipisahkan gitu, atau mungkin begitu kesurupan langsung dimasukkan ke kolam atau ke selokan, membuat efek jera. Ketika membuat efek jera dan nggak enak, dia nggak akan mau mengulangi lagi. Bahkan teman-temannya pun nggak akan ada mau seperti itu. Tapi Masuk saya akal. juga pernah kesurupan loh, Mas. Waktu itu malah dari sini. Jam setengah 6 sore itu nyampe Tonggo itu saya. Iku surup wis wengi. Iku surup cuaca. Beda. Wah iki. Sama-sama kesurupan. Yo. Kosakatane mangil kowe. Jadi ini ya Mas Iqbal ya, Ya, sudah Mas. tahu ya kalau latar belakang saya adalah seorang seorang pengembang diri, seorang psikologis. Jadi logis kalau ngomong sama saya. Jadi ada fakta, harus ada fakta gitu. Dulu kuliah, Mas. Saya kuliah. Jurusan Cuman apa? Jurusannya di ekonomi. Wah, ekonomi Ternyata sejalur. disulap. Sejalur kan? Iya ta? Dari ekonomi dapat deh. Kan iki ngikuti omset. Ngitungi omset kan. Pendapatan. Tapi bener, Mas, ketika wong nek wis kulino kesurupan, Pasti itu terus. Ya, iku kesurupan. pernah Mas di SMA saya Mas, iku ada cewek kesurupan, wah iki cuaper lho Mas, tapi koyok kesurupan tenan, dituwak ke ngene-ngene, di gua tang bola senior Mas, dua kok tengah lapangan dhewean, lho ora nama menit Mas, didelok wong bloko ini lho, cucuk tuangi balik nang kamar neh, Isen deh mesti. kan aneh gitu loh, makanya saya mempertanyakan hal itu, kenapa kok bisa seperti Kalau di tempat umum biasanya dia bereaksi ya. Oh, cuma hanya untuk mencari perhatian. Ya, karena kan orang-orang Jawa itu kan lebih ke dominan ke perasaan ya. Begitu ada temannya seperti itu pasti kasihan dan dia senang ketika diperhatikan. Makanya untuk mendapatkan perhatian lagi ya dia akan mengulang seperti itu lagi. Oke. Untuk mendapatkan perhatian. Iya. Mas Roni,
ini kan pasti udah melalang di berbagai daerah ya. Ini pengalaman terjauh melakukan hipnoterapi atau sulap di mana? Saya di India ya. Wih, Di India. kemarin. perindapan. Itu serius. Iya. Ketemu sama Ladusi enggak, Mas? Jadi kemarin ada salah seorang kayak pemilik gitulah, pemilik properti ya di India itu, kalau saya lihat orangnya memang tajir sekali ya. Dia lihat YouTube saya gitu kan, dia udah mengikuti pelatihan di orang Indonesia juga seperti itu, cuman karena lihat YouTube saya dia tertarik, akhirnya dia mendatangkan saya ke sana. Saya 5 hari di India itu, jadi saya memberikan istilahnya pengalaman ilmu yang saya miliki kepada staff manajernya sama ownernya tadi. Di India Hipnoterapi? pernah hipnoterapi, Paket lengkap lah. ya model-model tenaga dalam yang orang mental seperti apa, seperti itu saya ajarkan semuanya, dan yang saya ajarkan logis gitu loh, bukan pakai mantra, bukan pakai Sendirian? apa. Saya sama tim waktu itu. Oke. Karena saya nggak nekat, ya itu nekat karena bahasa beda, terus saya paspor segala macam untuk job luar negeri saya nggak tahu sama sekali. Akhirnya ya saya merekrut tim itu kan, ada tim. Saya berangkat 4 orang. 4 Nah, orang. terus di sana dikasih makan. Manganane kuene bro. Ada, memang di India memang masih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang ya mohon maaf ya. Apa neh? Hei, iki bahas negara iki. Kowe apa? Iya pesulap apa gede? Wis sulap iki. Maling aku. Maling ngomong, wi maling. Cekel iki aku. Hei, iki maling apa? Korek. Astagfirullahaladzim. Malah korek kena pasal loh, Mas. Cek lho. Wong ana TV, ana lemari iso maling korek bareng lapor. Karena korek itu lebih berharga. Oke. Karena temanku kemarin berantem gara-gara korek. Korek, oke. Tapi izin maling ya? Monggo silakan, boleh. Ya, Mas, boleh. izin maling kula. Tonggoku ruwet-ruwet nih, Mas. Sik. Pak RT, celuk Pak RT ku ono maling lho. Pak RT ne sik, gak ngono iki omahmu iki jane kuncinan apa regal? Maling korek ana TV. Iki omahku, korekku. Ciko. Oke, Asroni. Di India tadi ya. 5 hari. Pengalaman menarik apa didapat di India? Banyak ya, banyak pengalaman menarik ya, terutama dengan ngajar beda bahasa itu baru pertama kali ya saya di sana itu. Yang pertama mungkin saya pernah diundang di Malaysia ya, tapi kalau Malaysia kan mungkin bahasanya masih sama. Cuman ada yang beda, Mas. Jadi pengalaman lucu waktu di Malaysia dulu ya saya cerita ya. Waktu saya membuat lengket pantatnya lengket, oke, sekarang lengket gitu kan, saya hipnotis gitu kan. Ternyata kalau nggak salah pantat itu dalam bahasa Malaysia itu kalau nggak salah kemaluan perempuan. Oh, muncrat ya? Iya, kalau makanya waktu saya memberikan sugesti itu orang pada ketawa gitu. Dan saya mikir gitu loh. Saya mikir gitu loh. Jadi oh ternyata beda, dan ketika beda ya nggak bisa gitu loh. Nah itu yang pengalaman yang lucu. Kalau di India sih lebih ke ya improve sih. Saya lebih ke improve. Bahasa Inggris yang saya bisa ala kadarnya ya saya ucapkan. Cuman alhamdulillahnya karena mungkin sana juga bukan orang Inggris asli ya. Jadi kalau kita ngomongnya walking jalan-jalan gitu dia paham gitu loh, karena masih sama kayak kita gitu loh. Itu uniknya di situ sih pengalamannya. Dan lihat Taj Mahal baru pertama kali itu saya. Wow, Keajaiban dunia. Makanannya gimana makanannya? Makanannya Cocok. benar tadi, yang Cocok ya? memang yang seperti itu memang banyak. Dan restoran pun masih seperti itu masih banyak. Iya. Iya. Jadi kalau saya lihat di New Delhi-nya ya itu masih kayak Indonesia waktu zaman film Dono. Seperti itu. Potret ya. Tapi lambungnya Mas Roni sendiri menerima nggak makanan-makanan India itu? Enggak, saya enggak menerima. Waktu itu saya makannya KFC terus. Oh, ada kayak gitu. Ada KFC ada. India juga maju ya? Nasi ya, Mas. Ada. Nasi, tapi nasinya itu nasi yang panjang kayak nasi di Arab itu yang Oh iya ada. Anu kebuli. iya kayak model-model gitulah. Itu. Tapi Saya ngomong-ngomong soal tadi Taj Mahal, itu harganya berapa kok mahal banget ya, Mas? Salah, itu konsepnya. Iku ikonik, bro. Itu konsepnya. Juga harganya, namanya. Hipnotis malah. Oke, kalau teman-teman mau komunikasi dengan Mas Roni, boleh nih di di IG-nya Mas Roni atau channelnya Mas Roni? sama Roni De La Serna semuanya. Roni De La Serna. Dan bagi yang bukan alumni saya ya, bukan alumni saya dan belum mendapat sertifikasi resmi dari saya, tolong jangan menggunakan kata hipnotis halus. Karena kata-kata itu sudah saya patenkan di Haki ya. Jadi sekarang kita harus resmi semuanya. Jadi
Biar untuk melindungi hak karya saya patenkan di situ. Satu-satunya di Indonesia ya Mas. Ada dua. Kalau hipnotis ada beberapa sih. Cuman kalau hipnotis halus sudah hak merek kita. Oke. Hipnotis halus satu-satunya di Indonesia. Iya. Tapi hipnotis semuanya banyak. Banyak. Kalau Romi Rafael juga hipnotis. Ya. Tapi bukan seperti yang Mas Roni. Mas Roni. Oke. Luar biasa. Mas. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Roni. Nya ada lagi Mas mungkin? Oke, trik penutup. Mungkin Trik penutup ya. Oke, Trik penutup penutup. mungkin apa ya? Yang Ada jumbo garap, ada Pak. yang bawa cincin nggak ya? Cincin. Cincin. Ada yang bawa cincin? Cincin. Wah, katul kabeh aku. Cincin. Boleh pinjam cincinnya? Cincin. Cincin aja. Kalung. oh itu bandulnya ya. Cincin. Bandulnya, cincin. Cepet ah. Suwi. Mana? Hey, cincin. Nah, ini kan cincinnya Mas Utek ya. Cincinnya Mas Utek gini. Ketika begini kan gitu, udah hilang tuh. Loh, Pak. Hey, iki. Loh. Nggak ada. Cincin. Itu berharga loh. Oke, terima kasih Mas. Oke. Sebelum Siap. Bajar cincin, Pak. Oke, sudah. Oke, cukup sekian teman-teman ya. Konten kali ini. Terima kasih sudah hadir. Oh, pokok kok. Aja tuh cincin. Orang surusan buri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini cincinnya belum. Set. Wih, luar biasa. Iki so gemandul ini mah piye? Udah nek kapan dia tadi? Orang mikir apa nih? Wih, fenomena alam Nih. tenan. Iya bener ya. Bener teh? Wih. Oke. Oke, lihat ya, tidur lebih dalam lagi. Set. Kok sih iki berlanjut Lebih dalam lagi, semakin nyaman, semakin tenang, Oke. dan semakin damai. Oke, lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Oke, hitungan ketiga nanti Mas Utek boleh buka mata. Namun anehnya saat Mas Utek buka mata, Mas Utek nggak bisa ngomong, ya nggak bisa ngomong. Jadi kalau mau ditanyain juga nggak bisa keluar bahasanya, bingung aja. Pokoknya nggak tahu kenapa tiba-tiba setelah buka mata nggak bisa ngomong kayak orang blow on aja. Ya hitungan ketiga nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa ngomong 1, 2, 3 buka mata Mas, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tangi turu lapor kok kene Kok Oke. kira hotel bintang 6 tapi. Tangi. Wes. Penalti. Penalti. Indonesia. Penalti. Turu lapo we? Lucuan ini malah ya. Turu ke malah apa? Ngomong ae mudeng urip ta ora? Ayah, Dia ini ngerokok. biasanya ngopi. Rokok. Ngopi. Rokok, rokok sih, rokok. Ngopi ngene, Rokok, ngene. rokok sih. Rokok sih. Rokok sih. Rokok. Sakit. Korekmu. Dalam hitungan 3 kamu merem. Rokok. Ngopi. Merem. Rokok sih. Rokok sih. Apa? Ngomong apa? Rokok sih. Rokok. Oh, gak apa-apa, wes gak apa-apa lanjut aja. Rokok ya. Gini. Gak apa-apa, linggis. Rokok. Rokok. Rokok, dirokok dulu coba. Rokok Mas, dirokok dulu. Dirokok sih. Gak apa-apa. Ngomong. Dirokok sih. Apa wes tadi digawa sih, dirokok sih. Kok lah enak ngomongnya, dirokok sih. Nah, dirokok sih. Enak rokok ya? Enak. Nah, Enak ora? saiki nek meh ngerokok nggak tahu kenapa kalau mau dimasukin mulut tuh masuknya ke jidat. 1, 2, 3 sulit, nggak bisa masuk ke mulut, masuk ke jidat. Coba. Rokok ya. Rokok. Gak apa-apa. Biar di-handle sama saya aja. Madep rono gak apa-apa, tak isin. Kok isin ora apa-apa, gak apa-apa wis. Seneng seneng. Nelongso deh seneng aku. Udut nang kene lho, Bro. Nang kene lho. Ini lo tak warai. Warai. Wah. Ngene. Wah, bono jam. Tak warai. Emosi dia, emosi. Sudah.
Nesu ae. Ora tok nesu ae. Nesu dicekeli. Ora tok nesu ah. Sekarang rokoknya nempel nggak bisa lepas, sekarang. Mau dilempar nggak bisa sekarang. Siraya tek rokok tek. Ya iya. Keren ya? Kayak gini loh, cocok dong gini loh. Kayak gini. Sekarang bisa ngomong, normal ngomongnya. Mas, Piye? Ding tak ding didang ding tak ding. Loh, iki aja syuting. Pak. Enggak apa-apa rokok, Pak. nggak apa-apa Pak Hajar, nggak apa-apa. Ora apa-apa. Los, rak rewel. Buat Reno kalau aku tak kayak 1000. Yeay. Oh, kalau kene. Mas, Tak kayak 1000. Ayo, kalau kene. Ayo. Iki tak tinggal balik rokoknya. Ora Mas, rokoknya awas. Weh kena syuting ta ora? Mau udat udut. Enggak ada boleh ya, Pak. Buah, Pak Reno. Weng. Oke. Ini lo sampah, gua sampah. Sampah piye, Bro? Si. Mas, gak iso. Gak iso. Weh. Gini. 1, 2, 3 normal. Oke. Selesai ya? Normal sekarang. Ses. Wes. Weh. Oke, bersama saya Roni De La Serna dan Mas Hajar Pak Muji dan tim. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga sukses buat semuanya. Hey.